Selamat sore, jumpa lagi bersama saya Adi. Saat ini kita akan membuat belajar untuk kembali belajar menggunakan program C++, dan kali ini kita akan masuk ke modul 3, di mana di modul 3 itu kita akan belajar mengenai operator ya. Di situ kita nanti akan belajar mengenai variabel, lalu ada ekspresi dan juga statement. Dan di sini pada bagian 1 itu kita akan belajar mengenai increment, ada decrement, ada pemanggilan fungsi, elemen array, lalu ada pointer, lalu ada logika. Ini adalah tabel ini merupakan prioritas operator pada C++, dimulai dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah, dan terletak pada bagian yang sama menyatakan bahwa prioritasnya adalah sama. Seperti itu. Nah, pada untuk bagian 31 itu kita akan belajar mengenai operator assignment, adalah operator fungsi untuk memasukkan nilai dalam suatu variabel ataupun konstanta. Nah, ini adalah latihan untuk program 1, dan untuk latihan pada program untuk keduanya kita menggunakan mempelajari mengenai operator unary, yaitu di unary kita belajar mengenai apa itu increment, nilai positif, nilai negatif, dan juga untuk decrement. Pada latihan 3 kita juga belajar apa itu increment. Increment itu adalah penambahan nilai yang terjadi pada sebuah variabel, biasanya ditambahkan dengan plus ya. Dan pada modul keempat kita belajar mengenai decrement. Decrement adalah mengurangi nilai suatu variabel. Biasa itu disimpulkan dengan menggunakan min seperti itu. Dan saat ini saya akan mencoba untuk membuat sebuah program C++ dengan menggunakan kombinasi dari semua materi yang ada di latihan ini. Itu pada modul 3 kombinasi operator seperti yang diinformasikan. Di sini kita akan membuat untuk latihan modul 3 itu untuk namanya kita ganti dengan kombinasi operator bagian 1.cpp, merupakan singkatan dari C++ seperti itu. Nah, ini kita sudah masuk ke halaman utamanya. Kita biasa untuk membuat identitas agar menyatakan kalau program ini adalah milik kita. Untuk hiddennya kita bisa untuk latihan modul 3. Kita adalah kombinasi operator, lalu bisa kita bikin nama kita dulu. Dan untuk nomor NIM saya 4901 3081. Ini nanti bisa kita sedikit buat untuk variasinya. Jangan lupa kita tutup untuk tidak digunakan. Nah, kita masuk ke menu utama program. Di sini kita menggunakan fungsi dan input dan output itu pada library IOStream seperti biasa. IOStream, lalu tetap masih menggunakan using namespace std yang berguna untuk memanggil fungsi dari IOStream secara langsung. Nah, di sini kita mulai untuk programnya dengan membuat inMain. Ini fungsi utama, memanggil fungsi utama dari program C++ mendeklarasikan bahwa ini adalah tipe kelas utama atau main seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Ini adalah penanda awal program. Kita buat untuk tipikal datanya adalah float. Deklarasi variabel yang akan kita gunakan adalah x, y, dan ab. A, B, titik 2. Nah, ini kita deklarasikan kalau variabel x, y, a, dan b adalah tipe float. Bisa ini nanti kita buat untuk code.
Nanti ini kita buat code kembali, misal program kombinasi operator. Seperti itu. Ini adalah tampilan yang akan kita buat ke layarnya. Setelah itu kita akan membuat untuk memasukkan data. Kita bikin code dulu. Itu adalah masukkan nilai X. Masukkan nilai X. Lalu ya kita masuk untuk fungsi input menggunakan JIN. Kita jelaskan kalau itu adalah variabel dari nilai X titik koma. Nah, ini bukanlah inputkan nilai X tadi yang sudah kita bikin dengan tipe data float ya. Lalu kita bikin kembali untuk code untuk memasukkan nilai Y. Nilai Y JIN Y titik koma. Ini adalah bukan nilai Y. Nah, nanti kita buat sebuah pernyataan di sini untuk nilai code kembali operator segment /n dot nilai X sama dengan X and lain. Lalu di sini kita juga bikin menampilkan nilai dari Y. Nilai Y sama dengan Y ini bukan nilai tadi yang sudah diinputkan oleh user ya, seperti itu. Dan nanti ini kita juga bikin untuk operator unary. Kita bikin part 2-nya untuk menampilkan operator unary /n operator unary ini adalah menampilkan ke layar monitor dengan fungsi baris baru, di mana nanti untuk nilai A sendiri itu kita samakan dengan nilai X titik koma. Ini tadi kita inputkan, dan untuk nilai B itu kita untuk X-nya ini kita jadikan min X, dan untuk nilai B-nya sama dengan min Y, seperti itu. Dan Y-nya juga tadi sudah kita inputkan, dan untuk nilai kita bikin untuk pernyataan untuk nilai code, misalkan nilai A sama dengan A dan L. Lalu nanti kita bikin
juga untuk nilai B. Tambahkan kembali untuk nilai B di sini. Nilai B. Lalu kita bikin untuk menginputkan dari operator kita bikin yang kedua untuk operator increment. Bisa kita copy paste saja. Operator increment. Sudah, dimana untuk ini kita menampilkan ke layar monitor dengan n merupakan fungsi baris baru ya. Lalu untuk nilai code-nya sendiri, nilai chout adalah nilai dari plus x titik koma tanda kurung, di mana nanti kita jelaskan kalau itu adalah plus dari nilai x. Nanti juga kita bisa inputkan chout nilai y. Nilai y di sini. Dan itu juga ini nilai y plus seperti itu. Nah, sudah. Ini menampilkan nilai di mana nilai y tersebut adalah increment, ada penambahan. Berikutnya kita buatkan untuk operator decrement. Nah, untuk operator decrement kita mengganti ini saja menjadi decrement, dan ini kita ganti nilainya menjadi min x dan min y. Min x ini juga kita ganti dengan min x, ini kita ganti juga dengan min y, dan ini juga diganti dengan min y. Min y ini adalah untuk operator decrement. Sudah programnya. Jangan lupa kita buat untuk sistem pause titik koma, itu agar menahan program agar tidak langsung close setelah operasi selesai, setelah dikompil. Dan kita bikin juga untuk return 0, itu yang berarti adalah nilai balikan dari fungsi main yang di atas adalah itu 0, seperti itu. Nanti ini tutup kurung untuk mengakhiri program. Kita coba untuk di compile programnya. Berhasil, coba kita jalankan. Misalkan kita masukkan nilai x-nya adalah 5, nilai y-nya 6. Ya, ini adalah untuk operator assignment, operator unary, ini operator increment, di mana setelah nilai-nilai x itu penerusan selanjutnya adalah 6, dan nilai 6 itu adalah nilainya adalah 7. Untuk operator increment-nya, nilai x-nya itu adalah setelah diambil dari sini adalah nilai 6 balik lagi ke 5, dan nilai y-nya kembali setelah dari 7 kembali lagi ke 6, karena itu adalah penurunan dari fungsi decrement. Ya, seperti itu untuk program sampainya kali ini. Terima kasih telah mengikuti program saya. Sampai jumpa di modul 4 yang akan video berikutnya. Terima kasih. Selamat sore.